di balik ini eksekutif produser. Nah, mungkin ini mengenai persiapannya Mama Papa. Ini gimana nih persiapan untuk konser Etenia Bersinar mini konser 2025 ini seperti apa? Ya, ini kalau ditanya saya, persiapan acara ini yang paling terdekat itu sebenarnya adalah menjaga agar tetap sehat. Kalau dari kami, apalagi kan kalau anak-anak bicaranya adalah satu sebangkit atau apa namanya itu paling terdekat. Persiapan pertama yang di konser ini, kalau untuk acara sih udah pasti kalau yang handle ya, tapi pada persiapan untuk yang sendiri tentunya nyanyi lagu 10-an buat anak-anak menjadi suatu tantangan tersendiri. Jadi kesiapan latihan dan fisik ini menjadi sesuatu yang kami itu berdua sebagai orang tua yang paling persiapkan untuk itu. Wow, dan akhirnya sehat sampai dengan selesai ya. Dikasih tahu juga nih ke teman-teman media nih, persiapannya berapa lama sampai akhirnya hari ini 21 Juni terwujudlah mini konser ini. Nah, kamar lo Cek. Cek, nyalain. Cek. Oke. Kalau ditanya persiapannya berapa lama, saya lupa kurang lebihnya berapa. Berapa lama? Betul, hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun persiapan untuk sampai ada hari ini kita bikin. Wow, jadi penampilan kurang lebih hampir 2 jam, tapi persiapannya 1,5 tahun, ya. Dan akhirnya dimulai dari lagu pertama. Oh, ini berarti berkonsep sebenarnya. Ya, ini adalah salah satu contoh artis atau musisi yang memang punya persiapan yang matang, tidak hanya bergantung pada satu single aja, habis itu udah selesai, ya kan? Betul. Nah. Jadi memang ada alurnya ya, dari lagu pertama hingga akhirnya terbentuk sebuah album, dan albumnya udah jadi, akhirnya dipublikasikannya ini nggak cuma lewat semua media digital ataupun sosial media, tapi juga melalui mini konser ini. Wah, keren banget. Dan ini aku mau nanya sama Mama ya, yang juga sekaligus ini kayaknya eksekutif produser juga ya. Biasanya kalau Mama ini juga deg-degannya nggak kalah sama yang mau konser sebenarnya ya. Nah, kalau Mama sendiri gimana nih Ma untuk mempersiapkan dari konser hari ini? Terus terang ya, sebagai orang tua, sebagai mamanya, tadi seperti yang dibilang sama papanya, konser pertama kita adalah untuk menjaga kesiapan anaknya. Untungnya anaknya tetap sehat dan juga dia bisa menampilkan yang terbaik. Semoga di kedepannya lagu-lagu ini juga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk lagu-lagu anak dan juga untuk anak-anak di Indonesia. Ya, Etenia sendiri sih untungnya seneng ya, happy ya? Iya, aku happy. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya, kita dukung. Jadi kalau lihat dia seneng, deg-degannya hilang. Oh. Tapi kalau lihat dia mulai bete, kita mulai deg-degan nih. Waduh, kenapa nih? Gitu kan. Nah, karena kalau anaknya seneng, ya mau hasilnya itu apapun, tapi kan dia lakukan dengan senang, jadi kita bisa menikmati apa yang dia utarakan. Jadi kalau dia menyanyi, nyanyinya itu sampai ke hati. Ya semoga juga sampai ke hati dengan semua ya lagu-lagunya. Dan juga itu memang terus terang sangat menghibur sekali sih. Saya sebagai mama cukup happy karena anaknya ini sebenarnya dia yang menghibur saya agar saya juga gak deg-degan. Sehingga saya juga nanya tadi sebelum konser, kamu deg-degan nggak? Pasti makin deg-degan. Terus sih, ya udah pasti lah deg-degan, kan aku mau nyanyi. Tapi kalau aku ngeliat teman-teman aku, ngeliat om dan tante di sini, kakak-kakak di sini, ya aku deg-degannya agak hilang katanya. Karena aku pengen bisa menghibur semua yang ada di sini. Itu aja sih. Wow, tapi tadi aku sempat ngintip ya tuh Papa Ryan sama Mas Silvi dari awal ya. Ya udah dilihat Iya, ya. jadi kalau bicara mengenai bagaimana kita mempromosikan, mungkin pada hari ini beda ya dengan cara mempromosikan zaman dulu juga gitu ya. Kita tahu bahwa digital platform ini adalah ya salah satu yang menjadi garda terdepan untuk kita semua mendengar dan juga bisa menyaksikan dari karya-karya yang ada. Nah,
Sebenarnya hal yang menjadi kunci, saya selalu bilang bahwa di dalam era hari ini kita tidak bicara mengenai kompetisi, kita bicara mengenai kolaborasi. Jadi promosi akan sama seperti itu, tapi kolaborasi akan selalu kita tingkatkan. Kenapa? Karena Etenia adalah, ya boleh dibilang kami bukan seorang pemusik, kami berdua bukan seorang pemusik, ya kan? Main gitar juga ala kadarnya juga, dan udah beberapa puluh tahun lalu gitu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya kita selalu mendorong agar Etenia belajar dari yang lebih baik dan juga lebih senior dari dia. Ya, saya juga itu melihat begitu Abila tadi naik, aura Etenia langsung tangan gitu. Kenapa? Karena ada yang lebih senior dari dia di situ dan mengisi. Itulah yang akan menjadi program Etenia dalam berbicara mengenai album yang kita rilis atau bilang album sendiri ini. Kita akan membuat banyak kolaborasi ya, dengan kita buktikan pada sebelumnya juga ada dengan Mas Fahad Prayoga, ada dengan Abila. Nah, buat yang selanjutnya please stay tune, kita mau bikin kolaborasi apa. Ditunggu ya. Ini lagi Kang Alwan yang mau nambahinnya nih mengenai album Bersinar ini. Seperti apa? Sebenarnya album Bersinar ini merupakan bentuk dari rangkaian pesan positif yang kita sampaikan kepada seluruh orang tua dan anak-anak di luar sana, bahwa di Indonesia saat ini masih begitu banyak lagu anak yang tidak dilirik sama para awam media dan pecinta musik, karena orang tuanya sendiri terlalu fokus atau konsen terhadap hal-hal yang viral. Tetapi untuk album Bersinar ini rangkaian dari single pertama Sahabat, Semua Rasa, Jangan Bersedih, Gapai Bintang, dan 4 lagu baru, itu merupakan lagu-lagu yang kita format khusus buat mereka yang punya momen tertentu lewat apa perkembangan sekarang, pesan positif apa yang kita sampaikan lewat lagu-lagu ini. Ada juga salah satu lagu yang bentuknya sifat nasionalis yang tadi sudah dibawa Etenia, yang berjudul Indonesia Tuh. Akhirnya lagu ini menjadi lambang bahwa kita tuh cintakan tanah air Nusantara kita dalam lagu ini. Itu sih.